saya bea cukai itu yang mengawasi di bandara, ya. Mengawasi barang-barang, menyortir barang-barang. Jadi, ya. Menurut saya itu tempat di mana penanganan ekspor impor di tempat di mana sebuah hubungan antara luar negeri untuk dalam negeri. Kami, Bea Cukai itu sendiri adalah badan yang mengurusi tentang perbea cukaian ya. Dan badan ini bersemi militer tentunya ya. Dan selain kemudian kalau misal ada barang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia gitu dalam negeri itu pasti ditangani oleh ya dicek gitu. Kalau setahu saya itu ya juga misalnya dari stan itu kayak diperpajakan gitu Pak. Ya. Bea cukai menurut saya sih belum begitu paham tentang apa itu bea cukai. Mungkin ya Iya, menurut saya belum mengetahui tentang bea cukai. Karena bea cukai itu adalah pajak barang yang masuk. Perkenalkan, nama saya Faris. Dan saya Dea. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam acara Kansas Gospel School 2017. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa hari ini kita akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan ilmu ya. Kalau kita mendapat ilmu, mendapat pengetahuan, itu kan senang ya. Senang enggak? Senang. Ya, karena ilmu itu, pengetahuan itu akan bermanfaat bagi kita. Ya, terutama anak-anak yang kelas 3 mungkin nanti memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke bea cukai. Jadi nanti di stan itu ada jurusan bea cukai. Terima kasih kepada keluarga besar SMA 1 Kendal. Negara kita ibaratnya seperti itu. Rumah besar. Kita harus memastikan siapa yang masuk ke rumah besar kita ini, ke negara kita ini. Negara ini harus memastikan siapa yang masuk ke negara kita, berbahaya atau tidak orangnya, kemudian barang-barang yang dibawanya berbahaya atau tidak. Tetapi kalau Pak Eko tadi menerima tamu sekaligus melihat orangnya siapa, sekaligus mungkin melihat barang yang dibawa apa, tetapi negara ini membagi tugas itu. Di luar itu semua, kalau kemudian membawa barang-barang yang lain, harus diperiksa juga berbahaya apa tidak barang-barang ini. Disinilah baru kemudian ada instansi yang namanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya dan teman-teman di sini bertugas di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kami berada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, Bea Cukai juga punya fungsi pemungutan keuangan negara atau penerimaan keuangan negara. Kita akan berbicara tentang pabean. Customs and Excise itu banyak kali di pikiran adik. Ya, ternyata yang cewek mempersilahkan yang cowok. Yang terlintas pertama kali ketika mendengar bea cukai adalah pajak produk. Terima kasih. Lanjut. terlintas pertama kali ketika mendengar bea cukai adalah pemeriksaan barang dan juga pemungutan cukai. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Ini dapat coklat 1. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini adalah visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Visi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Kalau di bahasa Inggrisnya, to be the world's leading customs and excise administration. Nah, misinya apa saja? Misinya yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri, kemudian menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, kemudian juga mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Cukai itu
adalah pemungutan negara berdasar undang-undang yang dikenakan terhadap suatu barang yang memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang sudah diatur dalam undang-undang. Oke. Lagi. Dengan siapa? Kenalan dulu. Assalamualaikum adalah pungutan dari negara terhadap suatu barang yang sudah diatur oleh undang-undang di negara Indonesia. Cukai adalah salah satu pungutan negara. Karena jenis pungutan negara itu ada beberapa, selain tadi yang disebutkan Pak Retno, biaya masuk, pajak dalam rangka impor, dari BPN, BPH, kemudian ada BPNBM, dan cukai ini adalah salah satu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu. Barang tertentu tadi kalau di kami dinamakannya adalah barang kena cukai. Barang kena cukai yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Ada 4 sifat atau karakteristiknya. Pertama adalah peredarannya harus diawasi. Konsumsinya juga perlu dikendalikan. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Nah, sifatnya yang mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan hidup. Karena sifatnya yang mempunyai dampak negatif, makanya konsumsinya harus dikendalikan. Karena negara dalam ini pemerintah punya konsen bagaimana melindungi masyarakatnya, yaitu dengan mengawasi peredaran dan membatasi produksinya. Kemudian yang keempat, kalau yang keempat adalah perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Memberi pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan maksudnya biar tidak ada kesenjangan antara rakyat atau masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan yang pendapatan rendah. Maksudnya seperti itu. Sisi adil dan sisi seimbangnya di situ maksudnya.